Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan kita untuk materi terakhir yaitu eksponensial. Jadi pertemuan terakhir sebelum UTS. Ini kita pertemuan ketujuhnya eksponensial. Seperti biasa, tentunya kita harus membaca basmalah sebelum memulai sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi kebaikan buat kita semua gitu, buat saya dan buat kalian juga, dan menjadi keberkahan dan menjadi bagian dari amal ibadah kita. Nah, sebelum ke lebih lanjut tentang eksponensial, sebetulnya gini, eksponensial itu apa sih? Eksponensial itu sebetulnya awalnya dari konsep perkalian. Jadi penyederhanaan bentuk perkalian. Misalkan begini, jadi konsep dasar awal dari eksponensial itu adalah menyederhanakan bentuk perkalian dalam bentuk pangkat. Jadi eksponen itu sendiri adalah pangkat gitu. Jadi kalau eksponensial itu adalah berarti apa? Ya perpangkatan. Jadi bilangan yang dipangkatkan. Nah, asal dari pangkat-pangkat ini dari apa? Dari begitu ibaratnya rumitnya atau banyaknya ketika kita menulis pangkat, maka untuk menyederhanakannya perkalian, maka untuk menyederhanakannya kita bikin pangkat. Nah, jadi konsep pemangkatan atau eksponensial ini dari perkalian yang panjang diringkas jadi yang namanya nanti eksponensial. Sesimpel itu sih sebenarnya. Nah, misalkan gini, ada 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 kali 5, arti 5-nya ada 3 kali kan. Kalau diuraikan dalam perkalian, kita menuliskannya, bentar saya pakai pen dulu biar agak lebih. Oke. Karena gini, konsep yang awal adalah gini, 5 dikali 5 dikali 5. Nah, ini ada 3 kali perkalian di 5. Ini contoh ini nih. Ya udah nggak apa-apa deh ini aja. Lalu udah ada bikin contoh ini, ya ngapain saya bikin contoh di sini lagi. Ya kita hapus deh. Balikan lagi ya, bentar. Oke, ini contohnya misalkan yang perpangkatan 2 ya, saya balik lagi ke pen. Nah ini ada 2 dikali 2 kali 2, hasilnya 8. Itu kan kalau diuraikan dalam perkalian, ini bentuknya panjang banget gitu. Nah, makanya karena dia panjang seperti ini, kita singkat menjadi apa? Menjadi pemangkatan. Pangkatnya itu apa? 2 dipangkatkan 3. Ini artinya apa? Di sini sebetulnya ini yang disebut dengan eksponennya, pangkatnya gitu. Jadi ini pangkatnya, saya nggak mau nulisin panjang soalnya nanti tulisan saya jadi jelek kalau di sini. Nah, ini bilangan pokok yang dipangkatkannya atau bilangan pokok yang kita kalikan. Makanya ini disebut dengan bilangan pokok, ya ini disebut dengan eksponen. Nah, konsep ini semua disebut dengan eksponensial, gitu seperti itu. Sehingga menjadi tidak berkepanjangan ditulisnya, jadi nggak ribet, nggak banyak yang harus kita tulis. Matematika kan esensialnya adalah penyederhanaan, gitu. Nah, sama kalau misalnya ini kan cuma 3 Bu, nggak ribet-ribet banget. Coba kalau bayangan kalau 50, 2 pangkat 50 kan nulis 2 aja sebanyak 50 gitu. Kalau pemangkatan kita cukup tuliskan 2 pangkat 10, awalnya dari sana. Untuk penyederhanaan. Sama dengan ketika kita bilang minus 3 pangkat 2 sama dengan minus 3 kali minus 3 sama dengan 9. Sama 15 pangkat 3 sama dengan 15 dikali 15 kali 15 sama dengan 1125. Itu yang disebut dengan konsep eksponensialnya.
Kemudian ada fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial biasanya tadi dengan bilangan pokoknya itu A, yang tadi ini bilangan pokok ya, yang ini basis bilangannya. Ini memetakan fungsi yang memetakan setiap bilangan real X ke A dengan X-nya itu A-nya itu harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Ini untuk fungsinya ya, bentuk pemetaannya. Nanti ada 2, ada konsep bentuk eksponensialnya, ada fungsi eksponensialnya. Sama kan kayak kemarin juga kita belajar fungsi, ada fungsinya, ada yang non fungsinya juga. Atau yang disebut ya non fungsi. Nah, bentuk pemetaannya sendiri dari fungsi dari X ke A itu sama dengan syaratnya adalah A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, atau Fx sama dengan AX di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Oke, nah ini sifat-sifat eksponen yang harus kita pahami banget. Yang ada 8 sifat. Yang pertama adalah sifat perkalian. Kalau perkalian itu kalau dipangkatkan jadi penjumlahan. Gitu. Jadi kalau ada A pangkat N dikali dengan A pangkat M itu sama dengan A pangkat M tambah N. Misalkan dengan catatan basis bilangannya sama ya. Misalkan 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan tulisannya bagus banget ya. 2 pangkat 3 tambah 2 gitu. Sama dengan 2 pangkat 5. Ini menulisnya lebih lambat dibandingkan dengan saya bicara. Nggak apa-apa. Sebaliknya kalau pembagian, karena dia kebalikan dari perkalian, ya menjadi pengurangan gitu. Jadi kalau misalnya ada A pangkat N dibagi dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi M. Jadi kalau misalnya pangkatnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 minus 2 sama dengan 2. Ya 2 pangkat 1, 2. Kalau ada pangkatnya, jadi eksponen yang dieksponenkan lagi, pangkat yang dipangkatkan, maka dia menjadi perkalian. Jadi kalau ada A pangkat N, belibet banget nih. A pangkat N pangkat M, maka menjadi A pangkat N kali M. Tapi kalau misalnya ada 2 bilangan, dipangkatkan 1, itu sama dengan misalkan AB dipangkatkan N itu sama dengan A dipangkat N dikalikan dengan B pangkat M. Kemudian kalau begitupun juga dengan pembagian, kalau ada A per B dipangkat N itu sama dengan apa? A-nya dipangkatkan N dan B-nya dipangkatkan N. Nah, kalau yang bagian N, kalau misalnya F yang ke-6 adalah sifat yang ke-6, kalau ada pangkat negatif itu sama dengan 1 dibagi pangkat A per N. Kalau yang ada negatif-negatifnya dia dipangkat. Kalau misalnya akar, N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per R. Dan satu lagi yang jadi catatan banget, setiap bilangan dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Bilangan apapun, sebesar apapun itu, kalau kita pangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Lanjut sekarang persamaan eksponensial. Ada banyak bentuk dari persamaan eksponensial. Yang pertama adalah bentuk A dipangkatkan fungsi sama dengan A dipangkatkan konstanta atau ini. Nah, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat F, maka dengan catatan A-nya lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka Fx-nya sama dengan P. Jadi ini kalau fungsinya kayak gini nanti ininya sama dengan ininya. Jadi eksponennya sama dengan catatan basis bilangannya sama dan harus lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 0. Nah, misalkan contohnya gini. 8 pangkat X plus 2. Lihat, X plus 2 ini adalah fungsi. Kemudian sama dengan 0,125. 0,125 ini adalah konstanta. Nah, kita rubah dulu si 0,125 ini menjadi bentuk 1/8. Sehingga nanti dalam bentuk eksponensial, semua jadi sama eksponensial. Nah, sekarang kita turunkan lagi, 8 pangkat X plus 2 itu sama dengan 1/8. Ya. 1/8 itu sama dengan
Lihat basis bilangannya harus sama ya. Jadi kan di sini basis bilangannya 8, maka kita bikinnya di sini 8 juga. Saya mau 2 boleh, tetapi nanti 2 pangkat 3 dibikinnya, tapi nambah ribet ya, 8 aja sebenarnya nggak ada masalah. 2 pangkat 3 nanti dikalikan dengan X plus 2. Tapi hasilnya akan sama sih. Kayak gitu. Nanti karena tadi ini pangkat dipangkatkan berarti apa? Perkalian. Jadi 2 pangkat 3x plus 6 gitu. Ini sama dengan ini juga kan asalnya 8 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi min 1. Jadi kita kalikan ini hasilnya min 3. Nah, jadi 2x plus 6. Jadi ini sama dengan min 3. Nah, tinggal dioperasionalkan. Ini sama dengan min ini min 3 oh ini 3 ya, sorry bukan 2, 3x plus 6 bukan 2. Oke. Ini jadi min 3 min 6 dibagi dengan 3, hasilnya adalah min 3 juga, sama dengan min 3. Jadi sama aja. Ini lebih simpel sebenarnya kalau ini kan x plus 2 jadi sama dengan minus 1. Sini 8 plus 2 sama dengan min 1, x sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya min 3 gitu. Gitu. Jadi asal basisnya sama. Jadi kita harus cari samakan dulu basisnya sama di sini juga. Misalkan 2x kuadrat min 9x min 2, 1 per 25 ini sama dengan 5 pangkat minus 2. Ini udah oke. Ini kan udah sama nih, basis bilangannya sama-sama 5 ya. Berarti ini sama dengan minus 2. 2x kuadrat minus 9x minus 2 sama dengan minus 2. Kita pindahkan karena sama-sama min plus berarti 0. Jadi 2x kuadrat min 9x sama dengan 0. Kita keluarkan di sini x sama dengan 2x minus 9. Jadi x-nya sama dengan 0 atau ini sama dengan 0 atau x sama dengan 9 per 2. Ini himpunan penyelesaiannya. Begitu untuk bentuk eksponensial A pangkat fungsi f(x) sama dengan A pangkat x. Oke, sekarang bentuk yang kedua adalah dua-duanya fungsi. Jadi fungsi fx sama dengan a pangkat gx dengan kondisinya adalah a-nya harus lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 0, maka hasilnya nanti akan x sama dengan gx. Jadi ini harus sama. Kalau misalnya basis bilangannya sama, maka sama seperti kasus yang pertama tadi, maka PR kita adalah menyamakan basis bilangannya nanti. Oke, nah sekarang contohnya ini akar dari 9 pangkat 2x plus 4 sama dengan 1/3 minus 3x plus 3. Nah ini kan belum sama nih bentuk bilangannya, maka kita samakan dulu karena dia basisnya 3, kita bikin 3. Keluarkan akarnya. Nah kalau ketika mengeluarkan akarnya berarti dia jadi 3 kuadrat kan. Nah yang di sini karena ini kan kalau dalam akar nih, kalau dalam akar itu kan sama dengan kalau akarnya mau dikeluarkan bisa x, ini sama dengan x pangkat setengah gitu. Ininya 1, ininya 2. Nah, jadi ini pangkat setengah sehingga yang ini dikeluarkan menjadi apa? 2x plus 4 per 2 gitu. Karena tadi dikeluarkan setengahnya. Karena ini akarnya kita keluarkan. Nah, ini juga bentuknya menjadi karena dia di pembagian jadi 3 pangkat min 1 min ini. Jadi kita karena tadi bentuknya kalau akar diakarkan jadi perkalian, maka kita kalikan. 2 kali 2 4x ditambah 2 kali 4 8 dibagi 2. Jadi 4x plus 8 dibagi 2 hasilnya tetap 2x plus 4. Nah yang ini juga kita kalikan, min 1 dikali min
3x, kemudian min 1 dikali min 3, hasilnya adalah 3x plus 3, sehingga kita dapat ini 2x plus 4 sama 3 pangkat 3x plus 3. Karena ini basis bilangannya udah sama, oke. Nah, ya kita tinggal mencari ini 2x plus 4 sama dengan 3x plus 3x sama dengan 1. Begitu. Ini juga begitu juga sama yang contoh soal kedua. Kita langsung ke bentuk yang ketiga ya. Bentuknya yang ketiga adalah masih sama ya. Cuman bedanya apa coba? Basisnya beda, lihat deh. Kalau yang tadi ini fungsinya sama tapi basis bilangannya berbeda gitu. Bedanya itu. Jadi fungsinya sama tetapi basis bilangan yang berbeda. Nah, misalkan 3 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan akar dari 2x kuadrat min 2. Nah, maka di sini nanti fx-nya sama dengan 0. Jadi fungsi fx-nya harus sama dengan 0. Oke. Oke, yang 3 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan akar dari 2x kuadrat min 8. Kalau yang tadi itu kita menyamakan basis bilangannya, di bentuk yang ini kita harus menyamakan fungsinya gitu. Jadi yang kita samakan adalah fungsinya. Jadi yang kita perhatikan ini. Oke, nah ini kan beda nih, ada 2x kuadrat min 8, di sini ada x kuadrat min 4. Yang lebih kecil kan yang ini, x kuadrat min 4, jadi kita bentuk si form bentuk ini, kita rubah ke sini, ke x, bentuk x kuadrat min 4. Nah, caranya adalah apa? Caranya dibagi 2 kan? Caranya adalah kita bisa, ini kan asal akar. Ini akar. Kita keluarkan dulu akarnya, 2 pangkat setengah, kita kalikan kayak tadi bentuknya dengan ini, setengah dikali x kuadrat sama dengan setengah kali 2x kuadrat sama dengan x kuadrat, dan setengah kali 8 isinya adalah min 4. Sehingga sama kan bentuk fungsinya, fungsi akar. Fungsi pangkatnya hanya berbeda yang ini. Nah, sekarang berarti fx-nya sama dengan 0. Fx-nya itu kan ini. Kita samakan dengan 0. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan x plus 2, x min 2. Sehingga x-nya sama dengan min 2 atau sama dengan 2. Oke. Nah, selanjutnya bentuk yang keempat adalah bentuk yang kalau apa? Basisnya fungsi, jadi bukan lagi konstanta basisnya, terus pangkatnya beda gitu, 2 fungsi yang beda. Jadi fungsi yang dipangkatkan dengan fungsi, kemudian fungsinya beda gitu yang pangkatnya, tapi basis fungsinya sama. Nah, ini harus menyelesaikannya, harus memenuhi 4 kriteria nih, di mana yang pertama nanti kita bikinnya adalah fx sama dengan gx, kemudian hx sama dengan 1, hx sama dengan minus 1, kalau syaratnya apa? Fx dan gx sama-sama bernilai genap atau bernilai ganjil, dan hx sama dengan 0 dengan syarat fx, gx lebih besar dari 0. Nah, contohnya ini, fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus 1 dan x minus 2, x kuadrat minus 2x min 2, ini lihat. Nah, fx sama yang pertama kita penuhi dulu ini syarat yang ini, fx sama dengan gx. Nah, seperti biasa, ini kan fx-nya, yang ini gx-nya, sehingga kita dapat 3x kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan x kuadrat plus 2x. Kita operasionalkan, jadi kita pindah ruaskan hasilnya dari ini dipindahkan semua ke sini, jadi pengurang, dan ada yang penjumlah, ini dikurangi ini hasilnya, ini 3x dikurangi dengan x kuadrat, hasilnya 2x kuadrat, kemudian 5x dikurangi dengan, ditambah 2x sama dengan 7x, plus 1 ditambah 2 sama dengan 3, sehingga kita dapat bentuk 2x kuadrat plus 7x plus 3. Kalau udah kayak gini tinggal difaktorkan. Difaktorkan hasilnya adalah 2x plus 1 dan x plus 3 sama dengan 0. Nah, 2x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Nah, sehingga x-nya itu sama dengan minus setengah atau minus 3. Nah, kita udah bikin
fx sama dengan gx. Kemudian yang kedua adalah hx sama dengan 1. Untuk yang hx-nya sama dengan 1, itu hx-nya adalah berapa? Hx itu adalah x min 2. Maka x minus 2 sama dengan 1, x sama dengan 3. Kita pindahkan ke sini ya, tinggal pindahkan aja, maka x-nya dapat 3. Nah, kemudian yang ketiga, untuk hx sama dengan min 1, dengan syarat fx gx ya sama-sama bernilai ganjil atau genap. Kita masukkan hx-nya, x minus 2 sama dengan minus 1, x sama dengan 1. Jawabnya ini adalah kita masukkan ke f yang pertama, yaitu 3. Ini yang fungsi gx, kita masukkan 1 ini, nilai 1 ini kepada fungsinya, yaitu 3 dikali 1 kuadrat tambah 5 kali 1 ditambah 1, 9 ganjil. Yang kedua juga sama dan dua-duanya ganjil, sehingga ini memenuhi persyaratan, sehingga ini nanti menjadi masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga adalah hx sama dengan 0 dengan syarat fx gx harus lebih besar dari 0. Nah, berarti ini sama dengan x lebih 2. Terus kita masukkan ke sini. Ini tidak masuk. Kenapa? Karena salah satunya gx-nya. Jadi 2 ini bukan himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena gx-nya tidak tidak memenuhi persyaratan. Jadi yang kedua ini tidak memenuhi persyaratan, cuma 1 aja, sehingga 2 ini bukan himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya yang pertama adalah ini minus 3, kemudian minus setengah, kemudian angka 3 ini dan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya ini. Begitu aja sih, semudah itu, just for fun. Oke, itu saja yang kita pelajari untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Seperti biasa. Kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah dan wafaqaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.